Kisah berlatar di Eropa, tepatnya pada zaman batu yang merupakan periode awal peradaban manusia sekitar 20.000 tahun yang lalu. Film dimulai dengan menampilkan sekelompok suku yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tao. Saat itu sedang diadakan audisi di mana para remaja laki-laki sedang berlomba membuat mata tombak yang akan dipergunakan untuk berburu. Terpilihlah dua remaja dan salah satunya bernama Keda, anak pemimpin suku itu tersebut. Sebagian dari ritual penerimaan anggota baru, tak lupa para senior pun memberikan salam olahraga. Saat malam tiba, lalu mereka berdoa bersama untuk kelancaran dalam berburu sekaligus mendoakan para pemburu muda tersebut. Perburuan yang akan dilakukan oleh suku ini adalah suatu keharusan, di mana hasil dari berburu ini diperuntukkan untuk keperluan suku tersebut di waktu musim dingin. Siang pun tiba, para pemburu bersiap untuk berangkat, dan para keluarga pemburu pun melepas mereka dengan kehariwangan. Saat Keda berpamitan terhadap ibunya, berangkatlah para pemburu tersebut termasuk Keda. Saat pagi tiba, mereka kembali melakukan perjalanan. Sesampainya di pos pertama yang ditandai dengan tumpukan batu besar, Keda dikejutkan oleh kelompok pemburu yang lain. Bergabunglah mereka menjadi satu tim untuk berburu. Jalur yang mereka lalui disebut jalur suci, di mana tumpukan batu besar itu tanda sebagai petunjuk arah untuk menuju perburuan bison. Yang konon, tanda tersebut dibuat oleh para leluhurnya. Lalu mereka mendapatkan buruan yang akan disantap nanti malam. Saat itu Keda diperintahkan oleh Tao untuk membunuhnya. Tetapi Keda ragu-ragu dan tidak sanggup untuk melakukannya. Sontak Tao pun kecewa. Malam pun kembali poek di mana mereka sedang menyantap hasil buruannya. Pada saat itu, Tao mendengar suara yang mencurigakan di balik semak-semak. Lalu mereka pun bersiap dalam posisi bertahan. Saat mereka kembali duduk, serangan hewan buas menerkam teman Keda yang tepat berada di sampingnya. Keda pun panik sepanik-paniknya melihat hal itu terjadi. Saat pagi hari, Tao melakukan ritual penghormatan terakhir dengan ditandai menyusun batu-batu di tempat tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan kembali dengan menempuh segala medan seperti hutan, sungai, gurun, dan gunung-gunung. Di suatu gua pada saat malam yang kesekian kalinya mereka beristirahat dan membuat gambar rasi bintang di punggung tangan mereka yang berfungsi sebagai panduan bagi para pemburu untuk menemukan jalan pulang bila mana mereka tersesat. Saat Tao mengajarkan membaca rasi bintang di tangannya, mereka melihat sekelompok serigala. Tao pun mengajarkan tentang kepemimpinan dalam sekawanan serigala itu, bahwa pemimpin mereka disebut alpha, di mana posisi seorang alpha harus menjaga kawanannya. Tetapi seorang alpha juga dalam bahaya karena anggota yang lainnya akan menentangnya demi merebut kepemimpinan. Seorang alpha tidak dilahirkan, tidak pula salam tempel apalagi mengandalkan orang dalam, tetapi mereka dibentuk dan diperoleh melalui perjuangan. Tibalah mereka di suatu stepa, tempat di mana kelompok itu akan menemukan kawanan bison ditandai dengan kotoran bison itu sendiri. Lalu mereka pun bersiap untuk melakukan perburuan dengan melumuri kotoran bison tersebut ke seluruh tubuh termasuk muka mereka. Akhirnya mereka mencapai para sekumpulan bison dengan cara merangkak. Tao pun berteriak untuk melakukan penyergapan. Kawanan bison pun berhasil digiring ke tepi jurang dan terjatuh.
Saat salah satu bison menolak untuk mengikuti kelompoknya, bison itu berbalik tepat di jalur di mana Keda berada, dan serangan bison pun tak dapat dihindarkan di mana Keda terkena gadilan dari bison tersebut. Yang sialnya, saat serangan kedua, baju Keda tersangkut di tanduk bison, sehingga Keda terlempar di tepian jurang. Keda pun terjatuh dan terdampar di antara tebing dan ngarai. Dengan berat hati, suku tersebut akhirnya pergi setelah mengumpulkan daging bison dari dasar ngarai. Tao yang diliputi kesedihan melakukan ritual pemakaman sekali lagi untuk mengenang putranya yang dianggap telah tiada. Di sisi lain, Keda tersadar saat burung bangkai menghampirinya. Keda pun berusaha turun dari tebing dengan sisa tenaganya dalam keadaan kaki yang cedera. Tak lama kemudian, hujan lebat turun yang mengakibatkan ngarai tersebut meluap dipenuhi air. Keda pun akhirnya melompat untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Keda pun berhasil selamat. Setelah mengembalikan lagi kondisi tubuhnya, ia segera menyerpis kakinya yang cedera. Lalu ia kembali ke puncak tebing dan menemukan tumpukan batu tanda peringatan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Di saat bersamaan Keda melihat sekelompok serigala yang sedang mengawasinya, lalu ia lari dengan tertatih-tatih. Pagi pun tiba. Di saat dia sedang mencari air dan makanan, datanglah sekelompok serigala itu yang siap menerkamnya. Keda pun lari dan kembali menuju pohon. Dalam pertempuran singkatnya, ia berhasil melukai salah satu serigala yang kemudian ditinggalkan oleh kawanannya. Saat di pagi hari, Keda terbangun dan turun dari pohon tersebut. Alih-alih Keda berniat akan membunuh serigala tersebut, justru ia malah merasa iba di saat melihat keadaan serigala itu. Lalu Keda pun membawa dan merawat luka serigala tersebut. Saat Keda sedang merawat luka serigala, ia diintai oleh sekelompok hyena. Lalu Keda pun mencari perlindungan ke sebuah gua. Seiring dengan waktu, Keda perlahan mendapatkan kepercayaan dari serigala itu. Lalu ia memberinya air dan makanan, tetapi Keda menunjukkan dominasinya terhadap serigala itu. Keesokan harinya, Keda bersiap untuk menuju desanya dan membiarkan serigala itu kembali ke kelompoknya. Namun, dalam perjalanan serigala itu terus mengikutinya, sampailah di mana ikatan di antara mereka semakin kuat. Akhirnya mereka mulai berburu bersama. Sampai Keda memberikan nama serigala itu Alpa.
Musim dingin pun datang, semua tempat yang dilalui Keda telah diselimuti salju. Saat malam tiba, mereka menyantap hasil buruannya. Tiba-tiba datanglah sekawanan serigala yang akan menyerang Keda. Namun, mereka ragu-ragu saat melihat Alpa yang berada di sisi Keda. Kemudian Alpa maju dan menyapa kawanan itu. Dan akhirnya, Alpa pun pergi bergabung dengan kawanannya, seraya berkata, "Keda, terima kasih dan permios." Lalu Keda pun melanjutkan perjalanannya sendirian dengan menempuh cuaca yang begitu dingin. Di suatu tempat, Keda melihat sekawanan serigala yang sedang memangsa buruannya. Saat mengenali Alpa di antara mereka, Keda pun berlari untuk menghampiri. Secara tidak sadar, Keda berada di atas danau yang membeku. Saat Keda menginjak lapisan es yang tipis, Keda pun dikecebur di danau tersebut. Saat itu Keda berusaha keluar dari danau tersebut dengan cara memecahkan lapisan es yang dibantu oleh Alpa. Akhirnya Keda bisa keluar dari danau itu dan Alpa pun menghampiri Keda untuk menolongnya. Lalu mereka pun bersatu kembali. Singkat cerita, Keda terus melakukan perjalanannya bersama Alpa. Saat di suatu tempat ia menemukan seseorang dengan tendanya. Saat dihampiri, orang tersebut telah meninggal. Saat itu keadaan Keda sangat mengkhawatirkan. Di samping kelaparan, Keda pun mengalami batuk darah karena suhu yang begitu dingin. Lalu Keda mengambil busur si orang tersebut. Saat melakukan perjalanan kembali, Keda dikejar oleh sekawanan hyena. Sementara di depannya badai salju yang mengarah kepadanya. Sontak saja Keda dan Alpa berlari mencari perlindungan ke dalam gua untuk menghindari kejaran hyena. Sialnya, gua tersebut ternyata sarang seekor singa. Sampai Keda menggunakan busurnya untuk membunuh singa tersebut. Meskipun mereka selamat, tetapi Alpa terluka parah. Lalu Keda dan Alpa kembali melakukan perjalanan sampai ia menemukan tumpukan batu besar, pertanda Keda sudah dekat dengan desanya. Keadaan Keda semakin memburuk ditandai dengan batuk darah yang ia keluarkan. Di saat itu pula Alpa tak bisa lagi melangkah. Keda pun menggendongnya dengan susah payah. Disitulah keajaiban muncul. Saat fisik Keda begitu lemah, ia kembali tersadar dikarenakan doa seorang ibu. Keda pun dapat kembali berjalan sambil menggendong Alpa sampai pada akhirnya Keda sampai di desanya dan disambut dengan gembira oleh kedua orang tuanya. Lalu Keda diobati bersama dengan Alpa. Yang mengejutkan mereka, ternyata Alpa melahirkan beberapa anak serigala. Kehadiran mereka pun disambut dengan sukacita oleh seluruh suku. Seiring berjalannya waktu, suku tersebut berkembang menjadi kelompok yang tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga serigala. Ternyata awal hubungan erat antara manusia dan anjing peliharaan pertama dimulai dari sini. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah, di samping perjuangan Keda yang begitu tangguh, terdapat tua ibu yang begitu kuat. Jadi, janganlah kalian abaikan sesuatu yang bersangkutan dengan seorang ibu. Karena umi baru abi. Oke, segitu dulu sob untuk kali ini. Terima kasih dan permios.